bukan Halo Bang gereja. Juma. Ya halo Mas. Aku bukan Mas Bang. Ya suka-suka saya dong. Oh iya Bang. Gini Ya saya seperti kalian menganggap Yesus suka-suka kalian, ya saya juga boleh kan menganggap kamu suka-suka saya. Gimana boleh Paman? saya bertanya Mas. Bang Juma, boleh saya bertanya? Iya silakan. Kenapa sih di Islam itu boleh menikah 10 kali? Itu aja. Karena Yesus ngajarin. Kok Yesus? Emangnya Tuhan kalian siapa? Lo kok Tuhan? Kan aku Tuhan tanya, boleh? kenapa sih dalam Islam itu bisa cerai, bisa banyak istri gitu gitu? Iya karena Yesus berasal dari keturunan poligami. Paulus itu dari istri kedua, keturunan istri kedua. Kalau Yesus kan nggak pernah nikah, Bang. Jangan salah, Tuhan Nah, kami. terus kenapa kamu mau suamimu menikah kalau gitu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu di ajaran Kristen kami. Kalau di Kristen tidak boleh menghina, kenapa kalian menganggap Yesus adalah manusia terkutuk? Kenapa kalian menganggap Yesus anak Maria sebagai anak binatang? Kenapa? Makanya Bang belajar dulu sama orang Kristen biar Justru saya belajar, justru saya yang ngajarin orang Kristen. Di dalam kitabmu, Yesus yang anak manusia itu dipanggil dengan anak binatang, anak domba. Kenapa kalian itu tidak bisa menghargai Yesus? Sedikit karena aja. ajaran kami di Kristen nggak boleh mengajarkan hal-hal yang tidak bagus, Bang. Bagus tidak kalau anak orang disebut anak domba? Bagus enggak? Itu namanya domba Allah, Bang. Domba. Domba-domba apa? Mama sesuatu yang Anda anggap benar meskipun salah pasti benar. Yesus anak manusia, Anda sebut sebagai anak binatang. Itu baik menurut Anda. Karena itu Anda anggap benar. Oke? Kenapa Yesus dianggap anak binatang? Karena orang-orang Roma dan Yunani menganggap Yesus ini sebagai penebus dosa mereka. Sedangkan orang Yahudi nebus dosa pakai tai sapi bisa. Pakai kemudian kambing bisa, pakai sapi bisa. Nggak pernah orang Yahudi menebus dosa dengan anak manusia. Orang Roma Yunani pingin dosa-dosanya dihapuskan dengan darah manusia. Supaya Yesus dianggap binatang, maka Yesus dibuatkan dalil Yohanes 1 nomor 29. Inilah anak domba Tuhan yang akan menghapus dosa manusia. Kata siapa? Kata pengarang Yohanes. Ada nggak kata Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Anda Ini, Bang. percaya kepada Bang Juma, kalau seandainya Bang Juma meninggal dunia, nanti Bang Juma jumpa sama siapa? jumpa dengan Tuhan saya? Iya, Itu jumpa udah pasti. dengan Bang Juma. Tahu nggak di mana? Yes. Bukannya masuk alam Tidak kubur. ada manusia yang tahu wujud Tuhan. Kalau ada manusia tahu wujud Tuhannya, yakin dan percaya yang dituhankan itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Kalau dia mengetahui Tuhannya manusia, berarti Tuhannya itu manusia seperti Anda. Jadi Bang Tuhan Juma, Anda manusia kan? jadi nanti Bang Juma kalau meninggal dunia, berarti yang jumpa Bang Juma Tuhan itu nggak ada wujud, berarti belum tentu dong Tuhan itu entah siapa, entah hantu, entah apa kan Bang Juma nanti. Loh, ini Oh, siapa nggak sih? bisa, nggak bisa. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tapi Tuhan itu ada. Yesus juga menuhankan kepada Tuhan saya. Yesus menuhankan Tuhan saya, sama kami. Saya dengan Yesus sama-sama Muslim. Hanya Anda saja Kristen ini yang aneh, nyembah kepada Yesus. Yesus sendiri nyembah kepada pencipta langit dan bumi kok. Makanya aku bilang Mbak Juma, itulah Tuhan kami yang luar biasa. Nah iya nanti kalau kamu mati, kau ketemu dengan orang gondrong. Nah sekarang kalau orang gondrong yang kamu temui, apakah setan tidak bisa
menjadi gondrong, memperlihatkan dirinya seperti manusia gondrong. Tuhan kami jumpa sama setan itu takut. Lah, mana Tuhan mana bisa takut. kau bedakan? Mana buktinya? Gini Bang Mana Juma, buktinya? inilah Tuhan Yesus kami. itu digendong sama setan. Yesus digendong, diobok-obok sama setan. Dicobai oleh setan. Mana ada? Justru Yesus yang takut kepada setan. Gitu loh. Kok terbalik Bang Juma? Tuhan kami nggak Nah, pernah yang pernah digendong oleh setan, Yesus yang menggendong setan atau setan yang digendong Yesus? Gini Bang Juma. Kalau Gak dijawab. Gak dijawab. Gimana? Jawab dong. kalau di ajaran kami Kristen, tadi Bang Juma bilang tadi ada orang Kristen yang naik di sini bilang babi gini kan gini. Emangnya di ajaran Islam bisa kayak gitu ya, mau maki-maki orang? Loh, itu bukan memaki, itu terapi. Anda pernah lihat nggak cara orang meluruskan bengkok besi yang bengkok? Tadi Abang Juma kayak apa ya, emosi tadi itu kayak Oh tidak, memang saya begitu. Tuhan gak mandang agama Bang. Jangan salah. Gimana Mbak? Tuhan gak mandang agama lu agama apa Tuhan Jangan lari dulu, saya tanya. Mau ya, ini ada kasusnya adalah Daud ngambil istri orang, istrinya yang dipermalukan di tempat umum. Menurut Anda ini adil enggak ini? Betul enggak hukuman seperti ini? Oh, saya kurang tahu itu Mbak Pak. Kira tahu. Anda mau enggak kalau suami Anda yang selingkuh, Anda yang dihukum dengan cara dizinai di tempat umum? Mau enggak? Makanya harus kuat dengan iman Pak, biar suami kita enggak selingkuh. Kalau kami Aduh, ini kemana-mana. Amin ya gak kuat. Lanjut Bang Juma. Tuhan itu yang enggak bisa kelihatan. Hah? Tuhan itu bukan makhluk yang kelihatan, itu bukan makhluk. Iya. Segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata pasti ciptaan, gitu loh. Makanya Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Kenapa? Karena memang Tuhan itu bukan makhluk. Kalau dia makhluk, maka dia bukan Tuhan. Meskipun dipaksa Tuhan, seperti Yesus dipaksa menjadi Tuhan, padahal Yesus manusia. Gimana ceritanya? Gini ya Bang, biar ku jelaskan ya. Soalnya sih aku sih nggak terlalu paham juga sih, tapi Tapi mau menjelaskan. nggak apa ya, bukan menghafal. Kalau kami dari firman Tuhan nggak boleh menghafal-hafal Bang. Itu artinya menghafal itu bisa dibuat-buat. Cuman yang keluar dari kitab itulah yang kita yang kita ucapin waktu itu. Ini roh itu Allah. Allah itu dia, karena dia Allah itu yang sungguh luar biasa, yang tidak dapat manusia untuk melakukan hal kayak gitu. Makanya dia menciptakan manusia. Habis itu dia turun, dia kasih roh dengan dia melakukan Bunda Maria, anak dikasih nama Tuhan Yesus. Jadi itu Tuhan Yesus itu merupakan manusia Bang, merupakan supaya kita kebenaran Tuhan Yesus itu yang kita Tuhan Yesus yang mengajarkan kita kebenaran itu Bang. Bagaimana ceritanya Tuhan mengajarkan kebenaran sementara yang tidak pernah diajarkan malah dipraktekkan? Emang Yesus pernah mengajarkan, memberikan contoh menuhankan manusia? Mana Bang? Itu karena Tuhan Allah itu yang maha kuasa ada di roh Tuhan Yesus itu. Makanya Tuhan Wah, Yesus. ini bagaimana ceritanya ini? Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya enggak? Tuhan Yesus nggak pernah
membanggakan dia di depan-depan orang, Bang. Iya, enggak masalahnya siapa yang Anda contohi? Siapa yang Anda contohi? Bukankah Yesus itu Ajarkannya teladan? ini nggak boleh membanggakan. Bukankah Yesus itu teladan yang baik? Terus siapa yang Anda contohi menyembah Yesus gitu loh? Yang penting Bang Juma, aku bangga dan aku sangat-sangat bersyukur karena saya lahir dari Kristen. Itu aja. Ya berarti imani aja dong. Terserahlah Bang Juma mau apa. Yang penting kan kita di sini toleransi. Yang penting jangan saling menghina. Itu aja Bang Juma. Nggak ada pun yang menghina. Bang Juma, boleh saya bertanya lagi? Apa tuh? Halo? Iya. Kenapa sih dalam Islam itu benci sekali ditengok gereja? Kenapa selalu di gereja bisa dihancur-hancurkan? Apakah itu ajaran dari Islam? Di mana itu terjadi gereja dihancurkan? Ih, banyak kali Bang. Jangan salah. Coba tengok-tengok di YouTube itu. Sampai dibom-bom gereja. Sampai Iya, diusir di mana? sampai diusir orang yang Natal-Natal. Itu di mana kejadiannya? Sedangkan kami Bang, bahkan pun maghrib itu pun enak kali tidur sampai sholat itu kan. Tapi kami nggak larang Bang, itu kan hak kalian. Sedangkan kami cuma sekali seminggu aja, ataupun hari Natal itu cuma sekali 1 tahun Bang. Kenapa sampai bongkar gitu? Sedangkan kami Bang, Bang cuma udah berapa kali sehari sholat gitu kan, kami nggak pernah larang Bang. Itu kan hak Ya, kalian. tapi dulu sebelum Indonesia merdeka, pesantren, para ulama dibunuh, santri dibunuh oleh orang yang beribadah di gereja. Masjid-masjid dihancurkan, dan itu terjadi secara terstruktur. Jangan dulu Bang, itu bukan Kenapa? dulu. Kenapa? Tahun-tahun ini pun banyak kali yang dihancurkan gereja Bang. Iya, maksud saya sama, pertanyaan saya sama. 350 tahun. Dalam ajaran ajaran Islam memang kayak gitu ya. Kalau di Saya juga ajaran boleh bertanya dong. Kalau di ajaran Sekarang Kristen gini. itu nggak boleh Bang. Sekarang gini, pertanyaan saya dengarkan. Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Kenapa? Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Itu dulu. Wah, itu kan agama kami Bang. Ya, justru itu saya tanya. Justru itu pertanyaan saya. Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Itu Bang, itu kan suka-suka kami. Cuman aku tanya sama Bang Cuma, kenapa Kok ajaran jawabannya Islam kayak gitu sih? bisa Kenapa melarang jawabannya suka-suka kami? Kan orang lucu. Kristen yang beribadah? Itu yang kutanya Bang. Emangnya itu ajaran Islam? Mungkin ini loh Mbak. Mungkin sebagian dari kami masih sakit hati. Dengarkan. Sholat, bilang sama Dengarkan boleh menghakimi sesama. Dengarkan saya. Mungkin sebagian dari kami masih sakit hati karena nenek kakek mereka dibunuh oleh penjajah Kristen. Dengar firman Tuhan, kalau kami Bang tidak ada dendam, tidak ada menghakimi orang, dan tidak ada menyimpan rasa dendam, tidak ada menghakimi orang, dan tidak ada. Enak kali kamu ngomong seakan-akan agama kamu itu agama benar. Enak kali mulutmu. Padahal kamu tahu nggak? 350 tahun agamamu membunuh di negara ini. Paham? Menghancurkan pesantren, membunuh para ulama, membunuh kiai, membunuh santri. Itu agamamu. Enak kali ngomong. Salah. Tahu lagi. Salah pula. Jadi apa nama ibadahnya penjajah Belanda itu? Apa nama gereja, rumah ibadahnya? Apa agamanya? Siapa Tuhannya? Enak kali ngomong. Kenapa di Islam? Nggak sadar dia. Selamat sore semua. Selamat sore. Nggak sadar dia. Sore semuanya. Kamu itu beragama agama penjajah. Selamat sore semuanya. Nggak sadar. Selamat Yang sore namanya semua. penjajah, ya pembunuh.
Selamat sore Suma. pemerkosa, perampok, perampas, beringas, itulah penjajah. Gak sadar Itu dia. namanya menghina. Lu Makanya kok menghina pula? ajaran Itu kami di Kristen fakta. nggak boleh menghina Bang Juma, nggak boleh. Itu fakta. Kok menghina? Memang penjajah itu Tuhannya siapa? Jawab saya. Apa? Siapa Tuhannya? Penjajah itu Tuhannya apa? Siapa Tuhannya? Penjajah. Penjajah Yang mana Belanda, Tuhan aku penjajah sekarang tahu, Portugis. Nah, saya Siapa nggak nama Tuhannya? lain. Yang aku tahu Eh. sekarang Tuhan aku. Iya, Tuhannya penjajah Belanda itu siapa? Ya, Bang Iya. Juma, Bombom. tanya itu saya nggak tahu. Yang aku tahu sekarang Tuhan aku. Tuhan adalah Tuhan Yesus. Nah, Iya, itu karena- sama. Penjajah juga menyembah Yesus. Benar Rumah itu. ibadahnya, Iya. rumah Apa? ibadahnya. Kita ikut namanya ajarannya gereja. saja toh. Gitu Kita loh. ikut aja semua dalam Alkitab kita sebagai Kristen. Kita ikut Alkitab Yang aku kita tahu ajarannya. Tuhan Bang Juma. Bang Juma juga aku Iya. nggak tahu. Dulu, Martin diam Belanda dulu. juga begitu. Belanda Martin, juga diam dulu. ikut Bible. Penjajah juga Tuhannya Yesus. Sama dengan Setiap kamu, hari semua Minggu kan? juga mereka baca Bible. Nggak ada bedanya dengan Kristen sekarang. Cuma- Kristen sekarang di Indonesia ini agak-agak santun. Kenapa? Karena Indonesia sudah merdeka dan mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Makanya mereka santun. Coba lihat di barat sana, di Eropa, bagaimana kehidupan Kristen. Bagus nggak kehidupan mereka tuh? Tapi yang kuherankan Bang Juma, kenapa sih orang-orang Islam itu yang selalu menghina Kristen? Kristen kenapa? Tidak ada orang Islam menghina Kristen, Islam. nggak ada. Ada Bang Juma, Orang kemarin pun di kana live kayak gini ada orang Islam yang bilang Yesus itu babi ya. Ih, sampai sakit kali hatiku Bang Juma. Sampai kayak gitu ajaran Nah, Islam. sama seperti kalian, ajaran kalian juga begitu kok. Padahal Islam itu berapa kali dalam satu hari sholat, sedangkan Kristen aja cuma sekali seminggu datang beribadah. Kristen aja nggak melakukan Ya. hal buruk sama orang, nggak menghina Tuhan orang lain. Enggak Bang Juma, kami nggak Jauh, kami kurang jauh kamu mainnya. Mbak Berarti Martin, selama diam ini dulu. kamu menghina. berarti Karena selama ini kamu ajaran- tinggal di ini. Berarti kamu selama ini karena tinggalnya di ajaran toilet. Tuhan Yesus Berarti itu kamu nggak lihat nggak boleh menghina. kelakuan orang Kristen terhadap Islam. Tanya Bang Juma, terhadap Tuhan kami bertobat berarti. cepat-cepat. Biar tahu Tuhan kami itu yang luar biasa, yang sungguh. Apa Tuhan kau dibunuh itu luar biasa gitu. Udahlah kamu ke gereja aja. Udah saya bawa Suma. air 1 sendok. Kenapa kau turunkan dia Suma? Jangan turunkan. Kita kan berdiskusi. Kan yang menanya. Di mana nggak diturunkan, Mbak? Itu matanya tertutup semua. Tidak, kasihan juga. Kan sama dengan Bang Suma tuh Iya, tetap kasihan lah pasti. Bang Suma. Sesat. Sabar Sesat Bang Suma. makanya. Sabar Bang Suma. Tetap Bang Suma kan pertahankan Bang Suma punya agama. Sama dengan kita Kristen. Makanya bahas Kalau saja misalnya agama gini, Mbak. masing-masing. Kalau misalnya agama Anda itu tidak menggunakan istilah-istilah Islam, tapi hanya menggunakan istilah Yunani, kira-kira Anda bertahan nggak? Begini Bang. Kalau Tuhan Anda Begini, diganti Bang. dengan sebutan Theos, Anda bertahan dengar. nggak nyembah Theos? Ya, dengar Bang. Walaupun Nah, Kristen makanya. walaupun Kristen bertuhan apapun itu urusan kita kan. Nggak usah bahas. Itu intinya itu aja. Bang ajar saja Bang punya Al-Qur'an. Sedangkan di Manado Bang, sungguh sumpah Islam di mayoritas Kristen bikin masjid kita nggak marah di tengah-tengah Kristen. Iya Bang, karena toleransi di Manado baik. Kalau jujur Bang, kalau Islam punya Idul Fitri, Kristen jaga masjid. Kalau kita punya gereja, Islam jaga. Mereka bayangkan Bang Suma, mereka berdiri masjid di tengah-tengah Manado Minahasa, Kristen melulu. Nggak pernah kita marah, malahan kita Ya kan Manado Indonesia punya. Iya. Manado merdeka karena umat Islam kan, bukan orang Kristen yang Tidak berjuang. Bang, kalau berbicara itu jangan Mana dulu ada? merdeka. Jangan Ya, dulu makanya. berbicara merdeka Bang. Ini Makanya Ibu berbicara jangan bawa tentang daerah. diskusi agama. Makanya Ya, aku bilang jangan kenapa bawa kita daerah, Kristen baik, tapi abang Manado itu gimana? merdeka karena pejuang Islam, bukan karena pejuang gereja. Itu yang Iya, kita harus paham. ini aku Makanya, bukan Bang Suma. Ya aku akui Bang Suma pinter. Cuma kita kan ngomong Bang Suma dengar dulu. Makanya aku bilang kita punya agama,
walaupun ini nggak usah bahas. Begitu juga Bang Suma, kita nggak akan bahas. Kalau hujat-hujat itu tinggal dibalas kemarin. Aku nggak begitu, aku punya orang Bang. Aku habis bilang udah. Sebenarnya gampang, Nah, Bu. Kalau banyak Ibu saudara mau Islam Bang. Betul, bahkan Iya, anak gini aku loh. ada masuk Islam. Betul Bang Suma. begini, jujur. Bu. Ibu kalau Ada masuk Ibu nggak Islam mau anakku. lagi, kalau Ibu nggak Iya. mau lagi dialog, debat, ya coba agama Anda boleh nggak percaya diri mengganti kitabnya dengan menggunakan istilah-istilah Yunani, jangan pakai istilah-istilah Arab, bisa nggak, Tidak Bu? Bang, karena begini Bang, kita tidak bisa ganti karena kita punya Alkitab dari dulu begitu Bang. Aku belum lahir. Emang kitab Alkitab Ibu udah ada dari begitu. Jadi nggak bisa dari ganti. asalnya dari Arab, kan dari Yunani, Bu, bukan dari Arab. Memang, makanya kan kita cuma ikut sesuai dengan tertulis dalam Alkitab Bang, gitu. Iya Bang, jadi nggak bisa roba kita punya Alkitab. Sama dengan abang punya Al-Quran kan, nggak bisa kita Kristen mau ngomong roba-roba, nggak boleh, berdosa. Kita punya dosa kalau kita bilang roba saja Bang Suma, nggak boleh. Jujur aku punya anak, ada yang masuk Islam, ada yang mualaf, betul, dua. Nggak pernah kita kalau hujat itu Bang tinggal dibalas. Namanya kita manusia biasa Bang, sadarlah Bang. Kita punya Loh, kok anak jadi pasti saya yang kita- dinasihatin? Iya. Saya salah ya, Iya. Bu ya? Tidak, semua kita tidak salah. Abang nggak salah, kita juga tidak salah. Ini kan diskusi, tukar pikiran, masih saling menghormati. Aku abang sudah kenal, tuh abang Suma sudah tahu, sudah kenal jelas. Aku selalu menghujat karena aku dibawa banyak yang menghujat kita. Jadi kan biar bagaimana perasaan sama semua. Panas Bang. Walaupun gimana kan kita harus balas Bang. Sakit hati kita. Berarti Ibu sudah akui diri Ibu penghujat berarti. Tidak Bang, yang hujat itu sorry Bang Suma, jujur Bang, aku bilang di Manado sini Bang, betul, aku sumpah kita punya Natal, mereka juga jaga, makanya aku mikir kasihan juga, mereka punya Idul Fitri, kita Bukan bisa Ibu jaga, dihujat. mereka punya masjid, makanya toleransi bagus. Mereka coba abang lihat, mereka bangun masjid di tengah-tengah Minahasa, gereja semua, nggak pernah kita malahan bantu, malahan Ya kan di Indonesia, Bu. Iya, makanya saya Minahasa bilang itu udah Minahasa pula. kalau diskusi Minahasa itu kan begini- Indonesia. Iya Bang, kalau diskusi begini Bang Suma, kalau begini terus kan nggak mau selesai, nggak akan selesai, iya kan Bang? Tentu begini terus, Iya. sampai kita mati. Iya. Mendingan toleransi Sebelum- bagus baik-baik gitu Bang. Sebelum Gantian, kitab Bu, Ibu gantian, berubah Bu. menjadi Biar Bu tidak keyunanian. ngomong. Iya Gantian. benar, oke. Gitu. Oke. Coba Ibu lihat agama Hindu dengan Islam. Agama Hindu dengan Islam itu tidak pernah berdebat kayak gini. Kenapa? Karena orang Hindu itu menggunakan kitab mereka sesuai dengan original teks. Tidak menyimpang ke agama Islam kitabnya. Sementara kitab Ibu itu mulai dari sampulnya itu sudah menggunakan istilah Al-Qur'an, Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab itu. Kitab Ibu itu, buku Ibu itu adalah hasil clippingan dari kitabnya Yahudi dengan kitabnya Romawi digabung menjadi satu. Lalu masuk di Indonesia dikasih istilah Alkitab. Kenapa? Kenapa nggak pakai bahasa Yunani, Biblos atau Biblika? Seperti Hindu dan Buddha. Jadi kalau misalnya Ibu tidak mau dialog, tidak mau diskusi, maka sarankan kepada Persekutuan Gereja se-Indonesia untuk menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab Ibu. Maka yakin dan percaya tidak akan ada debat Islam Kristen layaknya Hindu dengan Buddha. Gitu loh, Bu. Iya, makanya Bang, sorry Bang, makanya saya bilang kan kalau kita punya Alkitab macam Hindu, Buddha kan masing-masing lah Bang kan. Ya kan, kalau kita punya Alkitab Kristen lain, abang punya Al-Quran lain, masing-masing sajalah kepercayaan kita. Kalau diskusi begini-begini terus pasti nggak mau apa Bang, sampai kiamat begini-begini terus kita, ya kan, begitu Bang, masing-masing lah, Iya. gitulah. Gitu. Ya kita tunggu Kalau- tahun depan kitab Ibu sudah kembali ke pakaiannya kembali, yaitu bahasa Yunani. Ya, kita tinggal mau dengarkan, kita sebagai Kristen kita ikut ajaran kita aja Bang, gitu, kita pun ikut aja Alkitab. Aku nggak perlu Ya, itu walaupun Alkitab typing, lagi. Bang.
Bang, mereka typing aku nenek turun, aku nggak perlu, mereka belum ketemu dengan aku, jadi mereka nggak lihat jelas kan. Kadang itu di TikTok aku pakai ini, rambut pakai wig putih, jadi mereka tidak, aku nggak perlu kamu typing begitu. Aku cuma ketemu dengan Bang Suma untuk mempelajari kan toleransi, biar kita Bunda Rahma, ya kan, kita hanya manusia biasa Bang, semua mau ke situ, iya kan Bang. Semua mau ke situ, Iya. semua mau mati gitu Bang. Nah kalau kita udah mati gimana? Kita nggak ngomong lagi dengan Bang Suma, dengan Bu Rama, gitu. Makanya aku pikir, Inado, iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. iya Bang, gitu. Bunda Bunda. Ya. Ya. Jawab dulu pertanyaan itu. Anda bernarasi tadi pertanyaan Bang Jumat tidak ada yang satupun yang Anda Makanya- konfrontasi. Iya Bang, kalau aku Itu bisa makanya jawab, perkataan itu. Bang Juma didengarkan dulu, jangan nyerocos saja, biar kita tengok dulu bagaimana. Tadi dikatakan kalimat-kalimat yang dicomot di dalam bibel Anda itu seharusnya Anda pertanggungjawabkan kenapa ada di bibel Anda. Karena kenapa ada di bibel Anda? Bahkan Anda masih mengatakan bahwa bibel yang Anda yakini itu masih Alkitab. Itu bahasa kami, Islam. Jadi janganlah dipergunakan di dalam ajaran agama Anda. Iya, Konsekuen gini, Bang. dong dengan ajaran agamanya. Iya Bang Agus. Jangan main comot. Karena kita kan sudah lahir tetap itu kita tahu. Jadi kita tetap Iya bertahan tahu itu, kita Bang. Bunda, tahu Tapi kita kita mau Bunda. rubah gimana lagi, Bang? Ajaran kalian itu dibawa, Iya. novel Belanda dibawa ke Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memakai Al-Quran yang ada, kata-kata Al-Quran yang ada di dalam agama Indonesia, agama Islam. Jadi jelas Makanya kata-kata aku itu dicomot. Iya di Bang, dalam bibel makanya Anda. aku bilang karena tertulis. Ya bilanglah dalam- sama Eli, jangan Anda berkomentar kepada Juma atau kepada kami Tidak, apologet Bang. ini. Kita mau ngomong dengan Bang Suma kan kita nanya sama Bang Suma kan. Itulah, makanya Karena Bang nyata Suma ini sudah kan, jawab. Tunjukkan dikatakan dulu jawaban orang yang Islam diberikan itu pinter. Bang Juma tadi. Ya nggak apa-apa lah Bang. Kita kan Berikan dulu hanya. jawaban yang diberikan Bang Juma tadi. Ya udah. Pertanyaan yang tanya, diberikan Bang. Bang Juma, oh iya. Ya kita cuma jawab Bang sesuai tertulis dalam Alkitab kita Bang. Mau apa lagi? Tetap kita pertahankan itu Bang. Nggak boleh Kenapa kita harus dipertahankan? belajar. Makanya timbul Kita agama perdebatan. Kristen, Jadi Bang. jangan komen Anda bahwa Iya. selalu ada timbul perdebatan. Jangan komen dong dengan itu. Karena Iya, Anda makanya tidak mau merubah bibel Anda sendiri. Oh tidak, karena kita pertahankan Alkitab kita. Karena udah tertulis dari zaman dahulu. Nggak bisa ganti dong. Gitu sama dengan Al-Quran Abang Suma kan, dan Islam nggak mungkin mau ganti-ganti. Jadi please Bang, kita semua manusia biasa aja, bukan curhat Bang, tidak. Kalau begini-begini terus kapan kita, mungkin besok-besok kita mau jalan-jalan, Izin, mau pesir-pesir. izin sedikit. Bunda, Iya. Bunda izin Iya, sedikit, Bunda. Bunda. Iya, Bunda. Izin sedikit. Begini, izin sedikit, Bunda. Mohon maaf. Gini, Bun, kenapa selalu ada perdiskusian, kadang berujung pada perdebatan? Kenapa? Karena Anda mengambil, mencuri istilah-istilah dalam Al-Quran kami. Kata Allah, kata Rasul, iman itu Anda ambil, Anda curi, Anda menikmati curian ini. Anda tidak sadar itu curian, ya. Anda memprotes kenapa ini nggak usah digubris Bible kami ini, Pak, boleh begitu. Silahkan Anda berdiskusi pakai data berdasarkan Bible Anda. benar. Tetap ada perdiskusian. Selama curian Anda itu tidak Anda kembalikan, tetap Anda harus menerima itu ya. Tetap kami berdiskusi. Iya Bunda. Kalau Anda, makanya tidak ada perdiskusian seperti kata Gurunda kan, nggak ada kami berdiskusi, berdebat dengan orang Hindu, Buddha. Karena gak ada mereka yang comot-comot, nggak mereka ambil, nggak mereka curi. Anda ini berbahagia dengan curian Anda. Sadari itu, saudara-sadari. Oke, silakan Iya. Gurunda. Bunda Rahma, memangnya tertulis dalam Alkitab kita bahwa di Alkitab kita dicuri dari Al-Quran gitu kan, tidak tertulis dalam Alkitab kita bahwa Alkitab kita adalah kita curi dari Al-Quran, tidak tertulis kan begitu. Kita punya buku Alkitab, bacanya dari Kejadian, tidak ada tertulis bahwa Alkitab kita kita curi dari Al-Quran, tidak kan? Ya, kalau pencuri ngaku penjara penuh, Bu. Tidak, Ya, logis tidak aja Bang, tidak lah. tertulis Bang.
Tidak tertulis. Nah, terus kita kata bilang, Allah itu dapat kita- dari kita- mana? Tidak, Kata Bang. Allah itu dapat dari mana, Bu? Bang, tidak tertulis dalam Coba, Alkitab. kata Allah kita dapat dari bahwa mana kalau nggak nyuri? Alkitab itu kita curi dari Al-Quran. Tidak tertulis kan? Itu cuma logika pribadi kamu. Nggak perlu harus ada tulisan Tidak. mencuri seperti Tidak, itu, Bu. Bang. Tidak, Misalnya, Bang. misalnya ada seorang pencuri nih, Bu. Di rumahnya ada TV. Nggak mungkin dia, ini TV curian. Nggak mungkin lah seperti itu. Iya, kalau ada bukti. Kalau ada bukti. Nah sekarang yang penting itu buktinya. Itu Iya, curian Bang. atau tidak, gitu loh. Ya kalau ada bukti kan. Nah, itu Kalau curian dia apa dapat enggak pencuri, itu? dia Pukul. Kata Allah itu curian apa enggak? Kata Alkitab itu curian atau enggak? Kita curi Saya Al-Quran, tanya. Bang. Isi Kata Alkitab kita. kata Alkitab itu curian atau tidak? Coba dijawab. Tidak. Bu, kata Tidak. Alkitab itu curian Tidak, atau curi tidak? dari Al-Quran, Nah, kalau Bang. tidak dapat Coba. dari mana? Dapat dari mana? Ya memang tidak tertulis. Dapat dari mana? Kita bawa Alkitab kita dari Iya Al-Quran. dapat. Enggak, saya tanya itu dapat dari mana? Tidak tertulis, Coba jawab, Bang. jawab, Coba. jawab. Jawab, coba buka data lu. Lu baca bahwa Alkitab kita dicuri dari Al-Quran baru isi dalam Alkitab kita. Coba. Alkitab baca. itu jelas bahasa Arab, Bu. Iya. Ya, Oh, Bible itu sebelum makanya. dikenal bahasa Arab, Bu. Makanya kamu bilang kita punya Alkitab dicuri dari Al-Quran. Nggak ada. Alkitab itu bahasa Bang. Arab, memang bahasa mana? Kalau nggak ngambil dari bahasa Arab, dari Al-Quran dari mana dapatnya? Bu? Iya ya, kalau bahasa Arab mereka punya bahasa Arab. Kita orang Indonesia kita pakai Alkitab dari bahasa Indonesia lah. Tidak ada tertulis Sedangkan itu bahwa kitab yang di bahasa Alkitab Arabnya kita saja, dicuri dalam bahasa dari Arabnya namanya Al-Quran Kitabul kamu. Muqaddas, Tidak bukan Alkitab. tertulis, Bang sayang. Tidak tertulis. Dalam yang di Arab saja namanya Kitabul Muqaddas, bukan Alkitab, Bu. Karena Alkitab itu nama Mana? Al-Quran. Mana buka data? Buka dalilnya. Di Arab. bahwa Alkitab kita curi dari Al-Quran. Coba buka. Buka. Ya, itu semua Coba kata buka. Allah, Coba buka. Rasul, Buka dalilnya. bahkan sampai Bahwa kamu iman. Ya bahasa sejak Arab. kapan ada maling aku? Kalau maling aku ya penjara penuh. Ya nggak mungkin maling aku itu nggak mungkin. Tipu. Sekarang gini aja, kalau Anda tidak merasa mencuri, coba sebutkan kepada saya Alkitab itu Anda dapat dari mana? Ayo jawab. Ayo, Baik, dapat apa? dari mana Apa? kata Dapat Alkitab? dari mana? Kau yang jawab. kata Alkitab dapat dari mana? Kau yang jawab. Hah? Alkitab kita dapat dari kita punya dari Kristen. Kata Yang bukan dari Alkitab, Bu, yang saya tanyakan, kata Alkitab dapat dari mana? Dapat dari Ya, mana? Dari kita punya Hah? firman. Di mana? Coba. Oke, saya tanya. Alkitab Anda. Apa? Coba jawab, coba. Mana? Alkitab Anda Ya, dalam bahasa Yunani apa namanya? Alkitab. Tadi sudah saya jawab, Bu. Tadi saya jawab di Arab namanya Kitabul Muqaddas, Bu. Kitabul Muqaddas, Bu. Itu bukan Alkitab. Kenapa di Indonesia? Kenapa di Indonesia namanya? Makanya, sorry Bang. Nah, Makanya, Coba sorry. Anda buktikan coba. Coba Anda buktikan. Mana yang dari bahasa Israel dan bahasa Israelnya Bang, atau bahasa Bang Yunani? dengar dulu Bang. Makanya kita Di Arabnya, Bu, di Arab namanya Jangan Kitabul keroyok, Muqaddas. Bang. Jangan keroyok, Bang. Jangan Jangan keroyok. Jangan ngarang, Bu. Jangan Ibu keroyok. bertanya mana buktinya. Ini saya tampilkan buktinya. Saya tampilkan buktinya. Jangan keroyok. Kalau nggak ngerti, Jangan keroyok. kalau nggak ngerti, Ibu baca belum belajar bahasa, belum Ya. belajar bahasa. Dia pakai keroyok, pakai keroyok. Oke, jadi gini loh. Jadi gini, Bu ya. Jadi gini. Turun lagi. Bible itu dalam bahasa Yunani itu kan biblos, yang artinya buku-buku. Lalu maling kitabnya, nama kitabnya orang Islam di Indonesia jadi Alkitab, yang artinya sebuah buku. Ini aja sudah nggak nyambung gitu loh. Dari Biblos jadi Alkitab itu nggak nyambung. Kalau mau ke Arab-Araban seharusnya kutubun, kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab sebuah buku, sedangkan Biblos artinya kumpulan buku-buku. Gitu loh. Kalau mau dibacakan ke Arab-Araban jadinya kutubun. Alah, Bu. Bang, dengar dulu. Alah, Bang. Aku sudah ngomong tadi. Aku sudah ngomong tadi. Kita cuma ikut ajaran. Apa? Cuma ikut ajaran. Kita cuma ikut. Iya, Anda ini tinggal menikmati hasil maling.
Anda ini tidak tahu asal usulnya Alkitab. Yang Anda lakukan sekarang hanya menikmati hasil maling, gitu loh. Ya, pendahulu Anda itu maling kata Alkitab, lalu Anda generasi kemudian menikmati hasil maling. Itu yang benar. Coba, tidak Ya, tulis. kalau tidak tuh coba. Mana buka dalilnya? Lah, Buka dalilnya. tidak juga seorang pencuri ketika dia punya TV di rumah, lalu dia ngomong TV hasil curian. Dan seperti itu, Pak. Iya. Kalau seperti itu penjara penuh. Kalau Sejak ada kapan ada maling aku? Sejak kapan ada maling aku? Bang, kalau ada bukti. Jadi untuk membuktikan Kalau ada bukti. itu untuk membuktikan hasil curian atau tidak harus ditulis hasil curian, tetapi Jangan kita selidiki asal usulnya dari mana, gitu loh. Jangan kejang. Kok kejang-kejang? Nggak ada kejang-kejang. Jangan nangis. Dah, Jangan nangis saya. kok nangis? Anda ini tertawa menikmati hasil curian. Anda nggak malu gitu loh. Aduh, kenapa? Menikmati hasil curian bangga. Hei, bangga. Seharusnya ketika Anda dibuktikan bahwa kitab Anda yang awalnya itu berbahasa Yunani dari kata biblos, ya lalu menjadi Alkitab di Indonesia itu hasil curian. Kalau itu bukan hasil curian, coba tunjukkan kepada saya bahwa itu bukan curian. Ayo kita buktikan itu bukan hasil curian. Buktikan asal usulnya Alkitab dari mana, Bibel. Ayo. Dialog yang baik. Ayo, jangan bangga Anda jangan bangga menikmati hasil curian. Jangan bangga Anda menikmati hasil curian. Memang bukan Anda yang mencuri, bukan Anda, tapi Anda menikmati hasil curian. Anda bangga punya kitab hasil curian, namanya itu. Lo kok nangis? Jangan bangga kau menikmati hasil curian, jangan bangga. Ya udah, Anda nggak bisa membuktikan kan? Udah, cuma kayak gitu doang, kayak anak-anak debatnya ya. Nah, udah. Udah kalah mau tuh. Kayak anak-anak kau debat. Sejatinya agama yang benar itu ya memang kayak gitu harus dilawan. jangan hasil curian lah. Nah, ini harus disadari oleh teman-teman Kristen. Jangankan kata Alkitab, kata Injil itu nggak ada di dalam bahasa asli, di dalam kitabnya orang Kristen. Nggak ada kata Injil, itu nggak ada. Betul. Yang ada dalam bahasa Yunani itu Evangelion, itu kabar baik, itu Evangelion, tapi bukan Injil. Orang Kristen mengenal kata Injil itu nanti setelah adanya Al-Quran. Barulah orang Kristen ikut-ikutan mengetahui, oh ada loh yang disebut Injil ternyata. Jadi orang Kristen itu tidak mengenal kata Alkitab, tidak mengenal kata Injil. Di luar Indonesia ya, orang Indonesia di luar daripada Kristen di luar Indonesia itu tidak mengenal dua kata ini. Hanya di Indonesia yang mengenal bahwa ternyata kitab kita itu disebut Injil. Dari mana kata Injil ini diambil? Ya dari Al-Quran. Itu dia. Dimenangkan lagi oleh karena adanya pemberitaan bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa yang disadur dari bahasa Yunani. Padahal itu sebenarnya itu hanya pengertian, itu hanya definisi daripada kata Injil. Tapi Injil sendiri ketika merujuk kepada asal usul bahasa, yaitu bahasa Arab, itu tidak memiliki arti kabar gembira. Nggak ada. Ada kabar gembira dalam bahasa Arab itu bukan Injil. Itu yang perlu dipahami oleh, iya, itu orang-orang Kristen Indonesia harus tahu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ternyata kata Injil itu tidak ada di dalam ajaran Kristen awal mula, dan tidak ada kata Alkitab. Alkitab itu hanya disandang oleh 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di luar 4 kitab ini itu tidak ada, tidak boleh disebut Alkitab. Karena yang disebut Alkitab adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak menyembah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mereka tidak punya hak menggunakan kata Alkitab.
Berbeda cerita kalau mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman mereka tertuju kepada Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, bukan Biblos. Nah, bagaimana dengan Injil? Injil itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Kitabnya orang Kristen itu adalah dalam bahasa Inggrisnya itu note atau not dalam bahasa kita nas. Artinya ucapan-ucapan orang, perkataan-perkataan orang, atau catatan-catatan orang lain yang bukan berasal dari pewahyuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Biblos atau Biblika. Jadi teman-teman Kristen mulai hari ini harus belajar, ternyata Injil berbeda dengan Bible. Kalau Bible itu adalah narasi-narasi atau cerita-cerita atau berita-berita yang dikumpulkan oleh orang yang tidak dikenal, disatukan kemudian menjadi sebuah buku, catatan-catatan penting menurut mereka, di mana isi dari cerita itu, dari tulisan itu berisikan tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian atau kesaksian-kesaksian yang ruang lingkup penyelidikannya merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam dan kitabnya dan ajarannya. Itu makanya coba saudara-saudara semua lihat dari contoh misalnya Lukas 1. Theophilus yang mulia kan? Benar kan namanya Theophilus? Theophilus yang mulia. Banyak orang. Bukan. Jadi siapa, akhi? Iya benar, Theophilus bukan Theophilus. Theophilus yang mulia, Theophilus yang mulia. Itu coba kita lihat tuh. Jadi si Lukas ini mengumpulkan cerita-cerita yang banyak orang kemudian juga mengumpulkan cerita-cerita. Tapi narasi yang mereka bangun kemudian tidak ada sumber yang bisa dipercaya mengatakan bahwa narasi sama. Nah, sekarang permasalahannya muncul kemudian bagi orang-orang yang kritis ya di dalam menelaah sebuah pemberitaan. Pengakuan Lukas di dalam data nomor 1, misalnya Lukas 1 itu, banyak orang yang menyusun berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, banyak orang ini siapa aja? Dan berita-berita, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa itu peristiwa apa aja? Lalu kedudukan susunan-susunan cerita atau berita atau peristiwa yang mereka susun itu akurat mana dengan cerita-cerita yang disusun kemudian oleh Lukas yang diperuntukkan kepada satu orang, yaitu Theophilus. Akurat mana kira-kira? Banyak orang menyusun. Oke, apa saja yang disusun, apa nama kitabnya, apa nama bukunya, dan akurat mana dengan cerita-cerita yang Lukas susun dengan cerita mereka. Ini masalah besar sebenarnya. Nah, inilah yang teman-teman Kristen harus paham, bahwa Alkitab bukanlah Bible, Injil bukanlah Bible. Itu adalah dua kitab yang berbeda. Satu kalamullah, satunya adalah catatan wartawan. Demikian. Berhentilah untuk menfitnah ya. Silakan Mebel, dikasih waktu untuk menjelaskan apa yang kamu paham dari ajaran Kristen. Silakan. Berhentilah menfitnah, karena tadi tuduhan bahwa Yesus mencuri keledai itu coba pelajari dulu Alkitab supaya kalian paham. Yang bilang Ini Yesus Alkitab mencuri lagi. keledai siapa ya? Ini Alkitab Yang lagi. membahas Yesus mencuri keledai siapa ini? Tadi kan waktu sebelum saya masuk saya dengar ada bahwa mencuri keledai. Nggak ada. Kalau masih congean beli aja cotton bud sekilo untuk korek telingamu. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas, bentar. Yang kita bahas itu kata Alkitab itu dapat dari mana kalau bukan nyuri dari Islam. Kok tentang keledai sih? Ah, parah ini orang. Nyindir Yesus dia. Nyuri dari Islam. Iya, dari nyindir mana? Yesus. Nyuri dari Islam dari mana? Kalian itu asal ngomong aja. Ya sudah, kalau begitu kata Alkitab Anda ambil dari mana? Kata Alkitab itu, tahu nggak? Kata Alkitab itu kumpulan semua Alkitab, gitu loh. Maksudnya, loh. Maksudnya gini. Dengar dulu.
kata Alkitab kan. Nah, kata Alkitab, al itu semua. Kitab itu ya, semua Alkitab. Dalam artian tapi Al itu semua. kalau bahasa Inggris al yo, kalau bahasa Inggris al semua. Tapi kalau bahasa Arab al itu artinya sebuah. tunggu dulu. Aja kau ini. Al sama all kau samakan aja kau ini. Tunggu dulu. Al itu all toh, semua toh. Nah, tapi Ngawur. Al. Oh. Campur lah. Kau ini kok jadi goblok dari kejadian berarti sampai gimana waktu. Itu maksudnya dari kejadian sampai waktu. udah tapi lama bukan jadi Al-Quran. penyiasat seperti ini Pak. Apa baru-baru belajar di sini gitu? Ya, itu bahasanya jelas loh Pak bahasanya. Ngapain Bapak mencoba menipu? Orang yang di sini udah berdialog lama ya, diskusi tentang ajaran agama, perbedaannya. Anda jangan ngelawak Pak. Nampak sekali penyiasatannya. Nampak sekali. Anda menuduh kami tadi berbohong, tapi Anda sendiri naik berbohong. Iya, karena kalian itu bertanya bukan ingin tahu. Kalian itu bertanya hanya Coba Anda kaji Pak, asal ada bertanya. ilmu bahasa. Di mana kitab dalam bahasa Yunani atau Ibrani atau bahasa Inggris mana sih? Ada. Apa itu? Kata Alkitab itu dari mana? Bahaslah Pak. Ya dari Karena itu Alkitab kalau mau lah. melawak di Dari gereja mana bukan lagi? di sini. Wih, kalau mau melawak di gereja sana bukan di sini. Kau makan babi kau. udah pergi aja kau, pergi. Nggak ada ilmunya, naik bikin malu Kristen aja kau. Udah. Ganti. Orang kayak gitu ngabisin waktu aja kau itu. Nah, ini family siapa? Pandan atau siapa ini? Halo, Pandan. Muslim semua itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim tadi itu apa bondan, satu orang bondan naik tadi kan. Nggak tahan saya mau ngakak. Sekarang saya mau ngakak sama satu orang lagi. Itu Alkitab, itu al bahasa Inggris itu semua. Saya sudah keras perut sini. Baik semua apalagi semoga selamat berjuang. Alhamdulillah. Kalian Oke, ada Bang. insyaallah kita dapat pengetahuan. Terima kasih Bang Zuma. Ustaz Sugi semua, Bunda Rahma semua, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang satu, Waalaikumsalam. Yang satu ngomong, buktinya apa kalau dia maling? Harus ada tertulis ini maling gitu. Aduh, ini kalau caranya begitu polisi nggak pernah nangkap maling ya. Mana di rumah saya ada TV tulisan ini hasil curian. Orang kok koplak-koplak semua Kristen nih gimana coba? Woi, jangan koplak kau Kristen. Iya, koplak menghujat itu Bang Sugi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya lihat di mana itu kan di komalnya si Kiamat. Itu menghujatnya luar biasa. Dia kepingin umroh katanya. Cuma tujuannya apa tadi kalau saya bicara? Tujuannya kepingin tinggi makam Nabi. Itu orang sudah luar biasa menghujatnya itu. Akhirnya saya keluar. Itu belum. Ya, nggak usah naik bang di tempat-tempat kayak gitu bang, nggak ada gunanya bang. Nggak ada guna dan nggak ada manfaat sama sekali. Oh iya bang, tadi membahas juga itu tadi si Bu siapa tadi itu dialog dia siapa itu tadi? Yang keluar ibu-ibu tadi itu bang. Nah, ada lagi satu tambahan bang, kata-kata Roh Kudus diambil dari kata Al-Quran, Rohul Kudus. Tapi kalau bahasa Inggrisnya dari kitab Bible-nya orang Amerika Eropa itu dipanggil apa bang? Holy Ghost ya, hantu suci. Hantu suci. Iya, diciplak ke LAI jadi Rohul Kudus apa? Jadi Roh Kudus. Ya memang diplak sih sebelumnya bang, kayak Alkitab, Rasul, Nabi semuanya diplak mereka. Itu repotnya di situ mereka. Nah, benar kata Bang Zuma tadi, nggak ada perdebatan dengan Buddha Hindu, nggak ada, karena itu tadi apa, nama kitabnya sudah beda, nama Tuhannya beda. Bonnya bisa dijual. Oke, kita sapa dulu nih Bor. Ya, lanjut. Terus Ya, ganti dulu bang ya, dari yang Kristen dulu bang ya. Ya, siap. Bik. Izin turun. Oke bang, makasih bang. Oke, selamat berjuang selalu Bang Zuma, sehat Bang Sugi, Bunda Rahma semuanya. Mudah-mudahan dengan Allah. Siap. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Izin turun ya bang ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Bobi Muslim. Selamat sore Gugum. Ada Bang Juma nih. Gugum silakan disampaikan. Ya, selamat sore Bang Juma. Iya, semangat sore, Bung. Bang Juma, saya mau nanya satu ini berhubungan dengan informasi dari salah satu mualaf dari Ustadz Bangun Samudra ya, yang saya jadi penasaran. Apakah benar dalam Daniel pasal 9 ayat 3 itu adalah salah satu syahadatnya Nabi Musa itu di perjanjian lama, karena ini kalau saya lihat narasinya kok sama dengan doa iftitah. Terima kasih. Daniel 9 kan? Ya, 9 pasal 3. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Iya. Lalu berdoalah aku dengan serius kepada Tuhan dan memohon belas kasihan. Aku pun berpuasa dan memakaikan karung serta duduk di atas abu. Segala dosa bangsaku kuakui kepada Tuhan Allah. Tuhan, Engkau besar dan kami menghormati Engkau. Engkau selalu menepati perjanjian, menunjukkan kasih-Mu abadi kepada mereka yang mengasihi Engkau dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Sebenarnya sih kalau secara narasi ya kita lihat dari data nomor 3 sampai selanjutnya ya, ini adalah pengakuan hamba kepada Sang Tuhan, pengakuan apa ya istilahnya kalau kita di Islam itu ya pengakuan bagaimana kemudian kita itu berserah diri kepada Tuhan, lalu Ya, berdoa saya juga dengan pernah- sungguh-sungguh. Ya, gimana? Ya, di Arabic Bible saya pernah coba sedikit buka ya di Coptic Crashnya itu di Daniel 9 itu yang saya baca di ayat 3-nya itu kurang lebih begini ya. Ini wajah tu wajah lazi gitu. Bang, cuma apa? Betul. Terima kasih. Ya, justru di ayat-ayat selanjutnya itu yang menerangkan itu pengakuan, kemudian berserah diri kepada Tuhan itu jelas itu tunduk kepada peraturan yang Tuhan berikan kemudian. Jadi dikatakan Kalau saya baca bahasa Arabnya itu Gimana? wajhiya ilallah al-sajid toliba bisolah. Nah itu hampir mirip tapi ya enggak iftitah lah itu. Monggo lanjut lagi. iya, ada kemiripan, pengakuan kemudian berserah diri untuk menghadap kepada Allah dengan cara mengingat, kemudian berserah diri. Ada kemiripan memang, tapi nggak sama lah pasti. Dalam arti kata harus persis, tapi paling tidak apa yang terungkap di dalam Daniel 9 itu adalah ungkapan seorang hambanya kepada Tuhannya. Seperti itu. Seperti itu Bang Gugun. Iya, berarti Musa itu Muslim berarti ya Pak, kalau begitu ya. Ya, menurut iman kami umat Islam, seluruh nabi itu Muslim, berserah diri. Muslim itu kan berserah diri. Oke, baik Bang Juma. Jadi artinya dalam hal ini
jelas ya, di PL ini Daniel ini ternyata menjelaskan tentang kepatuhan hambanya kepada Tuhannya ya, begitu ya Pak ya? Iya benar. Makanya seluruh para nabi itu kan kalau di Islam seluruh para nabi itu mengajarkan kepada umatnya masing-masing, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Seperti itu. Muslim artinya tunduk berserah diri kepada aturan, perintah dan ketentuan Tuhan. Itu namanya muslim. Berserah diri. Jadi ketika ada aturan Tuhan datang kepada mereka, mereka tunduk dan patuh kepada aturan itu, maka mereka disebut muslim. Orang yang ingkar terhadap aturan itu disebut kafir atau kufur. Bang Juma, Bunda sebenarnya ini udah tahu belum? Belum, ini dari Nasrani. Tahu? Yang udah tahu kan ya? Iya. Makanya dia mengimani kitab-kitab apokrifa itu ini. Dan mereka berada di Jawa Barat posisinya. Mungkin bagaimana tuh Bang Gugum progresnya mengenai apa, memang mau statusnya diubah atau hanya apa ya? Bentuk apa yang diminta Bang Gugum kemarin untuk komunitasnya? Mungkin bisa dibantu dari API atau dari Jabatan Muslim. Ya intinya Pak gini Pak, ya saya sih hanya dalam pembelajar ini menanyakan apa yang saya mau tanyakan, dan saya setiap nanya saya tidak asal ngomong gitu, saya bawa data dan bawa literasi yang mengimani kenabian dari tiga agama samawi ini. Ya hal-hal yang berhubungan dengan keimanan ya mungkin tinggal sedikit lagi beberapa ayat lagi yang mesti saya pertanyakan kepada pihak muslim. Cuman saya malu kalau bertanya sekaligus. Mungkin itu aja Bang Juma. Terima kasih atas informasi edukasi ya. Oke, sama-sama Bang. Ya mungkin kalau perlu ada dari ulama atau dari Islam untuk berdakwah ke sana juga mungkin bisa dengan Bang Dewa kemarin ya, Bang Gugum ya. Bisa dibantu Bang Dewa di wilayah dekat sana atau dengan personil API Jawa Barat.